sekalian, Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen. Kami berfokus kepada anak-anak. Visi kami adalah untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya. Jadi harapan kami semua anak itu bisa hidup utuh dalam pengertian holistik. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara psikis, secara mental. Dalam aspek kami bekerja bersama dengan orang miskin. Kenapa kami memilih orang miskin? Karena cukup banyak jumlah orang miskin di Indonesia. Dan kami ada di wilayah-wilayah area program yang kami lakukan selama kurun waktu sampai 15 tahun di satu wilayah untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, dan juga tangga bencana. Dan kami tidak membedakan di dalam menolong dari suku, agama, ras, dan semua latar belakang. Kami bekerja untuk masyarakat, keluarga, dan semua yang kami dampingin termasuk berfokus kepada anak. Wah, keren sekali. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Nah, saya juga mau tanya sedikit nih Pak. Nah, WFI ini kan punya program PDC atau pengasuhan dengan cinta. Boleh cerita nggak Pak kegiatan WFI yang terlibat langsung dalam pengasuhan orang tua anak di daerah-daerah yang dilayani tersebut? Silahkan Pak. Iya, pengasuhan dengan cinta adalah sebuah program yang kami buat. Program ini sifatnya adalah memberikan kapasitas kepada orang tua, kepada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama, pemerintah, untuk supaya mereka punya kemampuan untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Karena di Indonesia ini termasuk banyak terjadi kasus kekerasan secara fisik, verbal kepada anak, dan itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan, tidak punya keterampilan, mereka juga tidak punya pengalaman, sebab rujukan waktu mereka mengasuh itu dari orang tua mereka. Kurang sekali rujukan untuk bisa mengasuh. Dan ini pengasuhan dengan cinta kami lakukan di 14 provinsi di Indonesia, di 34 sampai 38 kabupaten di seluruh Indonesia. Wah, ternyata program ini mencakup banyak sekali wilayah ya Pak. Wilayah seluruh Indonesia. Nah, kalau Bapak sendiri nih, bagaimana pengalaman Bapak saat mendampingi orang tua di daerah yang menjadi daerah yang dilayani tersebut Pak? Iya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada di sekitar Jakarta saja, kita mendapatkan gambaran mini tentang Indonesia ya. Karena orang dari berbagai daerah di Indonesia itu juga datang di Jakarta. Di Jakarta ini kan daerah urban ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke daerah, akan melihat sendiri bayangan kemiskinan dan potret kemiskinan yang terjadi, di mana ada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja di ladang. Itu tidak hanya ditinggal bisa sehari, bisa 2 hari, 3 hari. Jadi anak seperti dilepas begitu saja, tidak diasuh dengan baik. Ada juga yang di bagian Indonesia, bagian timur misalkan, mereka punya pandangan bahwa mendidik anak itu harus dengan kekerasan. Ada yang dipukul, dibentak, atau dikata-katain dengan kata-kata yang kasar, dimaki-maki dan sebagainya. Karena mereka berpandangan bahwa kalau anak dididik dengan keras, nanti hasilnya akan baik. Padahal justru itu akan meruntuhkan mental anak, yang membuat mereka tidak bisa berkembang dengan maksimal dan akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Dan saya melihat sendiri proses itu, dan beberapa orang tua yang mengikuti pelatihan dengan modul pengasuhan dengan cinta itu, mereka mengalami perubahan mindset mereka, perilaku mereka, bahkan cara mengasuh mereka. Dan ada beberapa orang tua yang misalkan suka berbicara kasar kepada anaknya, sekarang tidak berbicara kasar. Lalu ada yang terlalu sibuk sampai nggak sempat makan bareng. Nah, itu juga mereka punya waktu. Jadi mulai ada hal-hal kecil yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak mereka. Itu yang dampak yang saya lihat dari hasil pengasuhan dengan cinta itu.
Oh, ternyata masih banyak ya Pak keluarga yang masih memikirkan bahwa kekerasan adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak ya Pak Iya, ya. betul. Nah, kira-kira keunikan apa aja sih Pak dari anak-anak yang sering ditemukan dan menurut Bapak bagaimana cara orang tua untuk menghadapi keunikan dari anak-anak tersebut? Iya, Bapak Ibu sekalian, menurut saya memang anak-anak itu unik ya. Setiap anak itu unik. Mereka dilahirkan dan anak memang sebetulnya tidak minta dilahirkan. Dia lahir dari keluarga seperti apa, siapa orang tuanya. Mereka tidak bisa memilih. Dan ketika mereka lahir, kadang orang tua punya ekspektasi terhadap anak. Ekspektasi itu beraneka macam. Misalkan ada budaya tertentu, di budaya patriarkat, dia mengharapkan anak harus laki-laki, akan meneruskan marga atau fam orang tua dan sebagainya. Jadi ketika lahir anak perempuan, anak ini tidak dianggap sebagai anak yang unik, karena menurut mereka preferensi terhadap sebuah jenis kelamin karena tuntutan budaya tertentu itu dibenarkan, meskipun itu bukan yang benar. Lalu juga kadang mereka menganggap bahwa anak itu harus melakukan seperti yang diharapkan orang tuanya. Padahal proses tumbuh kembang anak itu kan berjalan bertahap. Mulai dari dia balita, lalu dia mulai masuk usia di atas balita 6 sampai 11 tahun, lalu dia masuk tahap 12 sampai 17 tahun, dan tahapan-tahapan perkembangan itu punya fase-fase yang unik. Dan orang tua kadang tidak memahami proses itu. Orang tua karena skill ataupun yang kurang, akhirnya mereka ya mengajar itu dengan trial and error. Anak dicoba begini, dicoba gini, kan ada iklan buat anak jangan coba-coba ya. Tapi karena namanya pengalamannya kurang ya dicoba. Saya akan asuh dengan cara ini, berhasil apa tidak? Padahal setiap anak itu unik. Dan kita tidak bisa, misalkan ada orang tua yang punya anak lebih dari satu, itu pun juga harus di-trigger dengan diasuh dengan cara yang berbeda. Tidak bisa disamaratakan, meskipun dia lahir dari ayah dan ibu yang sama, karena karakter pembawaan setiap anak itu sebetulnya unik masing-masing. Karena mereka masterpiece Tuhan ya, ciptaan Tuhan yang berharga, jadi saya harus diperlakukan secara unik juga. Betul sekali Pak, saya setuju karena setiap anak memiliki dan lahir dengan keunikan yang berbeda-beda ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak pengalaman menarik selama mendampingi dan melakukan program PDC? Misalkan nih, bagaimana sih peran aktif bapak-bapak dalam keluarganya? Jadi kan mungkin Bapak bilang tadi ada keluarga yang nggak sempat melakukan makan malam bersama karena sibuk bekerja. Dan mungkin kan banyak juga bapak-bapak yang memilih untuk bekerja daripada melihat anak-anaknya. Nah, bagaimana menurut Bapak terhadap peran bapak-bapak tersebut selama program ini? Ya, ini pesan khusus ya untuk ayah-ayah yang hadir ya, bapak-bapak ya. Ini pesan khusus. Kami menemukan bahwa ada begitu banyak anak yang tidak diasuh tanpa ayah. Ayahnya ada, orang tuanya ada, bapaknya ada, tetapi dia ada tapi tidak hadir. Karena ada berbagai macam hal, dan kami menemukan anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang tidak lengkap itu akan berdampak terhadap tumbuh kembang seorang anak. Ada seorang rekan saya baru dari Kupang 2 hari yang lalu, dia memberdayakan anak-anak kampung yang ada di kabupaten di Kupang di NTT, anak-anak pengangguran. Mereka ternyata setelah diselidiki, ditanya, di survei kecil-kecilan gitu, rata-rata anak-anak yang nanti pemudanya jadi pengangguran itu karena tidak punya etos kerja atau semangat hidup yang tinggi atau yang baik, itu rata-rata dibesarkan oleh tanpa ayah. Ayahnya ada tapi tidak membesarkan. Jadi dia kehilangan sosok dan figur seorang ayah yang bisa membimbing, memberikan tanggung jawab, mengayomi, melindungi dan sebagainya. Kami sendiri menemukan banyak yang kami temui di berbagai wilayah di Indonesia, itu banyak anak-anak yang diasuh tanpa kehadiran seorang ayah. Dan itu yang akan menjadi perhatian kami ke depan. Di pengasuhan dengan cinta ini, kami akan hadirkan modelnya pasangan suami istri. Nanti biasanya yang akan menjadi juru ngomongnya itu mamanya dulu. Nanti kami bawa, kasih modulnya atau apa, bawa ke rumah dijatuhkan aja.
baca di depan mamanya supaya mamanya kepo gitu, papanya kepo ya. Nah itu baca apa gitu misalkan ya. Oh ini pengasuhan dengan cinta, ayo ikut dong gitu. Nah dari materi itu paling enggak supaya para bapak ini akan ya mereka punya awareness terhadap bahwa mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab mamanya atau ibunya, tapi juga tanggung jawab mereka berdua, karena itu anaknya berdua kan. Betul sekali Pak, jadi sayang sekali masih banyak bapak-bapak yang belum aware. Masih banyak. Dan juga mungkin masih memilih untuk sibuk bekerja ya Pak ya. Itu sebetulnya hanya alasan. Oh. Karena waktu bersama anak itu bukan kuantitasnya. Kita tahu bahwa orang tua pasti sibuk dengan tuntutan ekonomi keluarga, tapi waktu berkualitas dengan anak itu sebetulnya momen yang berharga. Waktu bangun tidur dan waktu mau tidur itu paling tidak, atau waktu makan bersama itu adalah momen di mana anak bisa ngobrol sedikit dengan orang tua dan itu menjadi quality time yang bagus. Tapi kalau itu juga lewat, saya kira kita kehilangan kesempatan untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh ke depan. Oh, jadi memang sebetulnya quality time bersama anak itu tidak kalah pentingnya dalam tumbuh kembang anak ya Bapak ya. Oke, setelahnya nih, saya mau tanya juga, tantangan apa yang dihadapi orang tua saat ingin memberikan pengasuhan yang penuh cinta kepada anak-anaknya? Ya, ini yang saya mau tanya ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Waktu orang tua kita mengasuh kita, itu referensinya dari siapa kira-kira? Dari siapa? Dari orang tuanya kan? Oke, saya mau tanya lagi, orang tuanya itu dari siapa? Dari orang tuanya lagi. Itulah yang kami sebut model di pengasuhan dengan cinta. Kami menelusuri pengasuhan masa lalu yang pernah diterima orang tua dari orang tuanya. Kami melakukan semacam assessment terhadap model pengasuhan, karena model pengasuhan ada 3. Pertama modelnya otoriter, yang semuanya nggak boleh, pokoknya begini, pokoknya begini. Ini model otoriter. Lalu yang kedua adalah model permisif. Model permisif itu kebalikannya dari otoriter, semua boleh. Kamu belajar silakan, nggak belajar juga nggak apa-apa. Kamu main, pulang ke rumah, kalau nggak pulang juga nggak dicari. Jadi ini permisif dan dua-duanya merupakan pola pengasuhan yang tidak tepat. Dari asesmen kami menemukan kebanyakan anak-anak diasuh dengan 2 model itu. Antara pengasuhan otoriter atau permisif. Dan kalau otoriter menghasilkan anak-anak yang takut, tidak melihat keunikan, anak bisa meratakan. Dan kalau anak diasuh secara permisif, anak tidak punya gambar diri yang bagus. Dia lebih cenderung bebas dan tidak punya aturan. Tetapi yang kami dorong adalah pengasuhan demokratis, di mana melibatkan anak di dalam penentuan keputusan-keputusan dalam hidup mereka, termasuk hal-hal yang kecil. Memilih keunikannya dia dan mengetahui keunikannya dia, memilih dan orang tua memfasilitasi dan mendukung keunikan itu. Itu yang kami sebut dengan pengasuhan demokratis. Terima kasih Bapak penjelasannya. Jadi memang ya untuk menentukan pilihan, anak-anak juga harus terlibat di dalamnya ya Bapak ya. Harus terlibat. Semakin dia usianya meningkat, anak harus diberi porsi dan ditanya. Orang tua harus banyak mendengarkan anak, karena ada namanya child participation, partisipasi anak. Termasuk menentukan cat warna kamar, itu harus ditanya juga anaknya. Jadi nggak boleh orang tua ngecat sendiri dengan selera orang tuanya, juga nggak boleh. Jadi semua anak harus dilibatkan dalam membuat keputusan, dari yang kecil sampai anak. Karena itu adalah menghargai keunikan anak, pilihan anak. Baik, dan itu juga mungkin membuat anak merasa tervalidasi keinginannya. Betul. Ya Bapak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana kita sebagai orang-orang yang diberkahi dengan Tuhan, diberkahi dari Tuhan maksud saya, bisa memberikan tidak hanya untuk anak ataupun keluarga, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi hidup itu memang menurut saya begitu ya. Hidup itu kita menerima berkat atau berkat dari Tuhan, lalu kita memberkati dan memberkahi orang lain. Bagi saya hidup tidak boleh hanya menerima, tetapi juga harus memberi. Nah, anak juga harus diajarkan begitu, karena apa? Ketika mereka
diberikan tujuan kehidupan tentang apa yang mereka pilih dan bagaimana mereka harus menentukan kehidupan itu, mereka akan bisa membuat hidup mereka berarti, termasuk melalui life skill. Life skill adalah keterampilan hidup yang diberikan dan umumnya itu di usia remaja anak membutuhkan, dan juga pendampingan kepada anak harus holistik, sehat badannya, ya, sehat jiwanya, dan kuat dan tumbuh secara spiritualitasnya, relasinya, hubungannya dengan orang lain baik, gambar dirinya dengan dirinya juga positif, dan dia punya ketangguhan menghadapi tantangan, kesulitan. Dan itu hanya bisa kalau anak-anak juga dikenalkan tentang bagaimana keyakinan iman dan keagamaannya diperkuat sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya kira itu hal yang penting yang tidak boleh luput dari model pengasuhan yang kita lakukan oleh siapapun kita, sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Oh, terima kasih banyak insight-nya Bapak. Jadi memang betul ya, kita harus berani membagikan kebaikan juga kepada semua manusia ya Bapak ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung memberi pertanyaan kepada narasumber kedua kita. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Merlinda nih. Kalau orang tua kan mungkin sudah memiliki bayangan atau cita-cita kepada anak. Nah, bagaimana sebaiknya orang tua merespon ketika keunikan sang anak tidak sejalan atau tidak sesuai dengan harapan atau cita-cita orang tuanya? Mungkin bisa dijawab. Ya baik. Setiap orang tua pasti merasa bahwa anaknya ini spesial untuk dirinya, ya. Jadi pemahaman pertama adalah orang tua banyak yang tidak memahami bahwa anak itu adalah titipan, ya. Jadi merasa memiliki. Contoh, sekarang mami-mami ini banyak yang punya suster, neni, ya kan, dititip ke neni sepanjang hari ya. Ketika dititip, pasti orang tua sudah tahu ya maunya anak ini makan jam berapa, lebih tahu mau makan apa, dan suster ini pastinya akan mengikuti si bosnya ya, majikannya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau seseorang ibu ya tahu bagaimana dia bisa menitipkan, suster nggak mungkin berani ya dengan dia pakai aturan sendiri kasih makan yang bukan dari orang tuanya, atau jadwal yang selain diberikan oleh orang tuanya. Betul. Apalagi ya, para orang tua seharusnya menyadari bahwa pemahaman pertama adalah yaitu ya, anak itu adalah titipan. Sehingga kalau tahu bahwa anak itu titipan, dia akan mendapat apa sih, punya anak untuk apa ya? Ada pesan ternyata. Dan pesannya dari mana? Ya si anak sendiri ya. Contoh begini, ada orang tua yang ketika memiliki anak, dia misalnya kebiasaannya smoking ya, merokok. Lalu punya anak masih baby, tiba-tiba bisa loh dia stop rokoknya atau menjauhkan dari, Langsung berhenti iya gitu. dong, bisa stop. Banyak yang begitu demi baiknya ya kan, Demi anaknya. harus rubah kebiasaan ya kan. Jadi dia sendiri tahu bahwa wah, dengan kehadiran anak ini kok dia bisa berubah ya, orang tua ini berubah. Atau ada yang orang tua biasanya mungkin taruh barang sembarangan ya, si anak ini sudah mulai belajar jalan gitu kan, dan orang tua ini malah lebih merapi-rapi ya. Nah, tahu bagaimana anak ini spesial, punya keunikan, orang tua berarti yang menyesuaikan juga ya dengan, oh anak saya ternyata anak yang spesial, titipan, punya keunikan yang gak bisa diem. Itu baru tentang perilaku, belum lagi keunikan talenta. Nah, jadi orang tua sendiri yang memang ketika memiliki pesan dari titipan ya, pesan ini terhadap si anak sendiri nih. Anak ini adalah pesan yang dititipkan, berarti ada perubahan perilaku ke orang tua ya kan, berarti penyesuaiannya dari orang tua gitu ya. Jadi melihat keunikan ini, orang tua ya menyesuaikan diri ya dengan kehadiran si anak seperti itu. Oke, jadi mungkin orang tua bisa langsung menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya ya Bu ya. Langsung saja saya juga mau tanya untuk pertanyaan selanjutnya nih. Di dalam pendidikan
bagaimana sih orang tua bisa mendukung anak-anaknya? Kan mungkin anak-anak ada yang ternyata mempunyai potensi di bidang olahraga semisal, atau misalkan menjadi seorang musisi di bidang musik. Nah, menurut ibu sendiri, apakah sebaiknya orang tua mengarahkan anak-anaknya untuk menggali dan juga untuk mendapatkan potensi yang sesungguhnya, atau orang tua harus memulai dari pendidikan formal terlebih dahulu? Silahkan ibu. Saya setuju sekali, memang setiap anak harus digali potensinya. Namun tetap yang namanya pendidikan formal itu sudah pasti nomor satu ya. Betul. Karena itu yang dasar pendidikan hingga taraf yang bisa pendidikan tinggi itu formal harus. Tapi unformalnya adalah menyesuaikan dengan digalinya bakat seseorang, ya, bakat anak itu apa. Ada lagi namanya minat. Dia punya bakat belum tentu minatnya itu. Bisa jadi bakat tapi harapan si orang tua gitu ya. Jadi Nah, bukan bisa- dari keinginan anaknya ya. Ya, dan banyak terjadi karena anak-anak itu kan seperti spons ya, kertas putih, dia bahkan ini tidak tahu, kecuali memang dari tugas perkembangan usia tertentu secara psikologi dia sudah di-trust ya, bahwa kamu punya pilihan mau pakai baju yang mana gitu kan ya, seperti tadi di state oleh Pak Anil bahwa karena apa gitu kamarnya. Jadi sedikit demi sedikit sudah diberi kepercayaan, maka anak itu akan merasa bahwa punya self esteem ya, saya berharga. Nah maka kalau anak akan merasa ada harganya, ada value-nya, dia akan mengeluarkan natural potensinya, bakatnya. Seorang orang tua akan melihat desainnya anak ini dulu ya, desainnya seperti apa. Kadang-kadang ada orang tua juga yang melihat ini anak nggak bisa diem banget, kesannya bandel ya. Iya. Padahal anaknya nggak bisa diem, disuruh duduk malah maunya berdiri, ya kan? Disuruh coba kamu diem dulu gitu, tapi malah kemana-mana. Bisa jadi karena memang anak ini punya potensi untuk memimpin ya, gitu. Jadi kalau anak ini terlalu muda, nurut, semuanya nurut, bagaimana dia punya jiwa leadership juga? Potensinya mungkin ada leadershipnya gitu ya. Jadi setiap anak itu ya memang pasti ada desainnya satu, desain. Lalu kedua, benar harus digali ya, discover. Jadi 3D nih ya, desain, discover. Discover itu ya potensinya apa ya, bakatnya, minatnya. Karena belum tentu anak ini berbakat gak bisa diem, tapi minatnya ternyata menari misalnya, belum tentu ya. Bisa jadi dia minatnya tahu-tahu memang ke komputer, data gitu ya, yang lebih gak rame-rame, bisa juga gitu. Jadi itu yang perlu digali ya. Nah selain itu develop, kalau orang tua justru tahu selain pendidikan formal yang udah harus desainnya apa, lalu juga discover ya talentnya apa, baru develop. Nah tentukan seperti Kido ini ya, saya lihat banyak banget. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada public speaking tentang betul. tapi anak sekarang tuh tampilnya berani banget ya. Nah itu yang bisa ditambahkan, develop. Ketika udah tahu nih, oh talentnya ini ternyata. Jadi bukannya kemauan ya, bukan harapan orang tua yang dulu mungkin pinginnya musik, tapi nggak kesampaian, ternyata diturunkan untuk anak ya. Nah itu anaknya nggak bakal tahan lama juga. Betul. Yang stres akhirnya bukan hanya anak, orang tuanya stres, semua nggak bisa-bisa. Walaupun dia menjalani harapan orang tua, cita-cita orang tua, tetap dia akan cari, tetap dia akan ada rasa haus ya. Nah anak ini akan punya komunitas lain. Saya temukan banyak sekali orang-orang yang akhirnya memang kembali ke passion dia, sekalipun dijalani. Itu baru satu anak yang memang rata-rata ke atas untuk potensi IQ. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Nah ini kendalanya kan konflik antara di anak di orang tua, clash ya, bahwa masing-masing nggak nyampe mau memenuhi keinginan orang tua. Si orang tua juga akan stres karena ngeliat anaknya kok ya, kok tidak mampu nih gitu ya, Atau tidak sukses mungkin juga ya. ya. Jadi sekali lagi itu harapan yang memang wajar sebenarnya, orang tua punya keinginan pasti yang the best yang untuk anak. Betul, betul. Ya. Tapi keinginan yang bagaimana yang tidak the best akhirnya. Nah ketika melihat si anak ini memang orang tua yang paling tahu lah ya anak ya. Ketika menjalani misalnya dikasih masuk
klub sepak bola gitu ya. Oh bisa, dia anaknya nggak bisa diem. Kayaknya cocok ya untuk klub sepak bola kan lari sana lari sini. Padahal anaknya nendangnya nggak bagus gitu ya. Anaknya pun stres. Nah orang tuanya seharusnya juga bisa melihat ya bahwa nggak ada progres gitu ya, nggak progres seperti yang layaknya anak-anak ini mampu ya untuk main sepak bola gitu ya. Nah sekarang tuh harusnya bisa jeli ya melihat ketika memang impiannya ini dipaksakan, tapi ternyata kelihatan kok nggak maksimal ya anak seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa pun, ya itu ya, kalau memang punya kemampuan, kepintaran, nah itu akan bisa jalanin. Banyak saya temui dan itu berhasil dijalani, namun dia tetap mencari passionnya dia, tetap cari apa yang kurang waktu itu yang emang dibutuhkan ya. Tapi untuk orang-orang yang itu ya, untuk orang dewasa yang memenuhi keinginan orang tua tapi tidak pintar gitu, hanya memang gesit, tekun, rajin, dia akan susah payah effortnya ya, tetap akan ada rasa namanya kelelahan, burnout. Nah itu dia, karena dia bukan memakai baju yang fit di dirinya. Kalau sekarang ini kita pakai baju kegedean kan juga gak enak ya, walaupun sekarang lagi musim gondrong gitu ya, tapi pakai baju terlalu sempit juga gak enak. Tetap harus baju yang pas, sekalipun kegedean tapi pas, lihatnya enak gitu ya. Panil pakai baju pas gitu. Nah bagaimana seorang dewasa yang memenuhi ya ada passion orang lain, tapi di dirinya itu mengalami yang namanya burnout ya, rasanya lelah karena bukan passion dia yang dijalankan. Jadi memang kita sebagai orang tua juga harus jeli ya Ibu ya, untuk melihat apakah anak memang minat atau bisa berkembang dari pilihan yang kita tentukan gitu ya Ibu ya. Nah saya juga mau tanya nih, kira-kira apa yang orang tua bisa tanamkan di dalam hati dan pikiran untuk melihat keunikan anak-anak yang mungkin belum dipahami? Kira-kira kepada siapa atau dengan referensi kemana kita bisa belajar gitu Ibu? Silahkan. Referensi tadi diambil Pak Anil sedikit. Referensi itu kebanyakan orang tua memang akan menurunkan pola asuh yang sama dengan yang dialami, dan itu warisan yang diturunkan turun temurun. Tetapi ketika sekarang kan sudah parenting life, dulu tidak ada ilmu parenting, dan ilmu parenting itu bukan hanya 3 bulan, tapi seumur hidup ternyata gitu ya. Jadi kalau sekarang ada mami-mami yang muda gitu kan, daddy yang muda, nah itu kan punya komunitas ya kan, dengar sana dengar sini, itu bisa menjadi referensi bahwa anaknya oh ya dengan keluarga misalnya ya, keluarga yang memang berpendidikan, senangnya belajar, senang sekolah, maka dia akan mungkin menyuruh anaknya ini akan terus carinya yang lebih ke research ya. Contoh begini ya, misalnya 3 anak ditanya mau jadi apa? Ya 3-3-nya jawabnya dokter, yang kedua dokter, 3 dokter. Caranya menggali, discover ya. Kenapa mau jadi dokter? Aku mau lihat, soalnya dokter itu bisa nyembuhin penyakit, obatnya manjur. Berarti bisa jadi ini anak bukan karena mau jadi dokternya, tapi penemuannya itu loh, research. Lalu yang kedua mau dokter juga, tapi ternyata ditanya alasannya kenapa mau jadi dokter, karena helpful orang, bisa ngebantu orang susah ya, berarti keinginannya, jiwa sosialnya ada ya. Anak yang ketiga mungkin dokter juga ya kan, tapi beda nih jawabannya. Bisa nemenin, bisa dampingin orang kan, beda banget kan. Jadi ya pendamping gitu ya, jadi konselor bisa, nggak harus mungkin jadi dokter. Nah ini cara menggali, dan akhirnya orang tua harusnya bukan menyetir tapi mengarahkan gitu. Oh, jadi sebenarnya anak-anak bisa dilihat dari berbagai jawabannya ya Bu. Referensi itu sendiri dari anaknya sendiri. Nah seninya adalah itu bagaimana menggali. Kebanyakan kan bisa merawat anak, mendidik anak, padahal berkomunikasi juga memerlukan seni ya, dengan anak atau dengan remaja itu juga perlu seni kan. Nah itu dia masalahnya. Jadi referensi sendiri, komunitas, referensi itu juga dari gali anaknya, jangan referensi ke orang-orang tua sebelumnya.
Karena luka yang dulu, harapan yang belum terpenuhi, dia akan turunkan kembali. Kalau referensi dari yang sebelumnya ya. Jadi harus putuskan bahwa mata rantainya, orang tua itu bukan nyetir ya, tapi mengarahkan. Begitu. Baik, jadi orang tua lebih baik untuk melihat, menelaah daripada menyetir ya Ibu ya. Setuju, setuju. Nah, saya juga mau tanya nih, kan dalam satu keluarga bisa jadi ada anak yang ternyata memiliki kebutuhan yang lebih daripada saudaranya. Nah, sekiranya menurut Ibu, support apa yang bisa diberikan kepada orang tua dengan keunikan dan potensi yang berbeda-beda tanpa terkesan pilih kasih? Silahkan. Untuk orang tua yang punya anak-anak dengan kebutuhan yang lebih khusus ya, saya sarankan bukan hanya kepada yang lebih khusus, namun orang tua perlu punya quality time terhadap masing-masing anak sebenarnya. Rata-rata kita begini, pergi rame-rame, gak ada salahnya sih benar. Tapi perlu juga bahwa orang tua, terutama mami atau kehadiran ayah ya, quality time dengan masing-masing anak punya jadwal. Nah, apalagi pertanyaannya anak dengan kebutuhan yang lebih spesifik ya, Betul. khusus. Lebih ditambah waktunya. Kalau di kantor aja bisa janji ada meeting, kasih jadwal untuk anak. Hari ini setiap hari Kamis misalnya, setiap hari Jumat saya dating dengan anak saya yang punya kebutuhan lebih khusus. Masukin jadwal. Oh, kita bisa punya janji dengan bisnis gitu ya, dengan kantor. Janji meeting semua bisa kumpul, bisa menghargai ya, apalagi harusnya dengan keluarga, dengan anak. Karena ini kan titipan ya, dan spesial lagi. Nah, jadi bikin janji dan harus punya quality time dengan masing-masing anak. Wah, jadi memang ya untuk setiap anak kita juga harus bisa menepati janji kita. Kita bisa memberi janji kepada orang lain, berarti kita juga harus bisa untuk menepati janji dengan anak-anaknya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu. Apakah ada tips dan trik khusus dalam melihat keunikan dari anak laki-laki atau anak perempuan? Silahkan Ibu. Anak laki atau perempuan zaman sekarang, kalau mau punya anak, rata-rata orang tua itu akan nggak masalah saya mau anak perempuan atau anak laki gitu ya. Jadi akan sekarang ini tidak ada masalah perbedaan laki atau perempuan, tapi jelas bahwa anak lelaki itu ya perlu diajar lebih tough. Bukan berarti wanita nggak boleh tough gitu ya. Hanya secara fisik aja kan gender beda. Nah, tapi di sekarang ini lihat anak-anak yang boys band kecil-kecil tadi, yang wanita pun sama bisa dance seperti itu, apa bedanya? Ya, nggak ada perbedaan gitu. Mereka pun anak wanita dengan usia yang sama dengan lelaki anak kecil itu bisa dance yang sama ya, bisa lincah yang sama, dengan fotogenik pose yang sama. Tadi udah digabung aja, entah yang wanita-wanita atau yang pria-pria. Anak-anak, wow, udah pada aktualisasi dirinya itu gak ada perbedaan. Jadi kalau mau dikatakan bagaimana melihat perbedaannya, ya memang karena memang ini lelaki harus lebih tough ya, harus lebih bisa protect. Bagaimana orang tua bisa memperlakukan istrinya, papa memperlakukan mamanya, anak itu kan lihat lebih ke teladan. Kalau memang papanya memperlakukan mamanya misalnya kasar, setelah itu harus berubah, nggak boleh kan, mama nggak boleh sedih gitu ya sama papanya. Anak ini akan ngalamin kebingungan ya, oh nggak boleh berperasaan ya kan. Nah, jadi teladan yang dari rumah itu yang paling number one ya. Orang tua yang melakukan apapun itu akan langsung diwariskan ke anaknya. Nggak perlu menyatat warisan macam-macam, tapi perilaku aja itu adalah warisan ya untuk anak. Bagaimana orang tua saling men-treat suami treat istri, ya, atau ibunya juga men-treat suaminya gitu ya, men-treat ayahnya, anak itu akan melihat. Nah, perbedaan itu akan terasa ketika misalnya mama lebih dominan, mama lebih ngatur gitu ya, maka nanti misalnya anak wanita dia akan merasa bahwa oh berarti saya mesti lebih dominan ya gitu ya. Nah, itu akan lihat. Jadi gimana melihat perbedaan keunikan ini? Itu dimulai dari mana? Dari rumah. Bukan
sebagai teladan orang tua ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang sangat menarik. Nah, sekarang kali ini aku bakal membuat sesi Q&A. Barangkali ada yang mau bertanya kepada Bapak dan juga Ibu sekalian, boleh langsung angkat tangan. Kira-kira apa ada yang mau tanya nggak ya? Oke. Oke, mungkin kalau nanti yang mau tanya lebih lanjut bisa ke Bapak di sebelah Wahana Visi Indonesia ya Bapak ya, bisa tanya lebih lanjut. Dan mungkin untuk jika ada yang ingin tanya kepada Ibu Merlina bisa dihubungi kemana Ibu kira-kira? Ada IG-nya, Kemer Counselor ya, Kemer Counseling kalau IG. Ya, tapi Kemer, R-nya double ya. Kemer R double ya Bu ya. Oke, baik. Instagram ke IG atau juga ke website-nya juga ada. Oke, baik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Merlina dan Bapak Alvin sekalian. Nah, sebelum mengakhiri acara, sebaiknya kita mungkin foto bertiga ya Pak ya, untuk bersama-sama sebagai Boleh saya ada quote sedikit? Oh boleh, silahkan Pak. Oke, saya ada sedikit quote yang saya buat bahwa berbeda itu sebetulnya adalah berkat ya, berkah. Jadi kalau kita berbeda itu indah dan anugerah karena dari situlah kita memahami kekayaan ciptaan Tuhan. Namun sikap membeda-bedakan kayak laku ojo dibanding-banding dan bersikap membedakan atau diskriminatif terhadap setiap anak yang unik itu sebetulnya sikap yang harus dicegah. Siapapun kita harus dicegah dan supaya kasih itu tidak diamalkan dengan memandang muka, karena keunikan itu kadang seperti apa ya, puncak gunung es ya, kelihatan kecil di atas tapi di bawah itu sebetulnya sangat banyak hal-hal yang unik yang menggambarkan kepribadian seorang anak. Dan hargailah setiap anak sama seperti Tuhan menghargai setiap ciptaannya. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bapak Amir dan Ibu Merlin. Nah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian untuk waktunya hari ini. Semoga talk show kali ini bisa menginspirasi tidak hanya orang tua, tapi juga orang-orang dewasa lainnya untuk menumbuhkan cinta dan juga untuk melihat keunikan yang ada pada diri kita masing-masing ya Pak ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga Bapak dan Ibu sekalian berkenan untuk melihat di booth sekitar sini dan juga di luar sana ada tenan-tenan makanan lainnya. Baik, kalau gitu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekarang semuanya. Dapatkan konten anak berkualitas lainnya dengan download aplikasi Kido.id di Google Play Store atau kunjungi www.kido.id. Kido.id, untuk kebaikan anak Indonesia, kenapa enggak?